Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11 DPIP, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan aplikasi perangkat lunak yang sering kita gunakan dalam melakukan penggambaran 3 dimensi. Nah, aplikasi yang kita gunakan adalah Google SketchUp. Jadi anak-anak bisa mencarinya untuk menginstal di komputer kalian masing-masing dengan mencari di internet dengan kata kunci Google SketchUp. Nah, di Google SketchUp itu ada versinya, jadi setiap tahun itu Google SketchUp mengeluarkan versi update-nya. Nah, kebetulan kali ini saya menggunakan SketchUp tahun 2016. Nah, tampilannya seperti pada tampilan layar ini ya. Nah, di sini di Google SketchUp ini terdapat beberapa menu, diantaranya menu file, menu edit, menu view, kamera, draw, tools, window, extension, dan help gitu. Nah, dan di bawahnya ini ada tools ya, tools atau alat. Kemudian nah, kita coba nih di dalam Google SketchUp ini kita coba di menu file itu ada pilihan apa saja ya. Jadi kalian nanti bisa sambil berselancar mengenai isi dari aplikasi tersebut. Jadi di menu file ini terdapat pilihan new. Jadi new ini digunakan untuk membuat file baru ya, gitu. Kemudian open itu membuka file yang pernah kita buat. Nah, shortcutnya ada Ctrl dan O, Ctrl O gitu. Save itu menyimpan file baru. Kemudian save as itu digunakan untuk menyimpan file dengan nama dan tempat yang kita tentukan. Kemudian save a copy as, save as template, revert, send to layout, queue location, dan seterusnya. Nah, ini yang sering, yang penting ada di sini ada import. Nah, import itu memanggil file lain untuk dimasukkan ke dalam SketchUp ini. Kemudian export. Nah, di sini yang aktif ada 3D model dan 2D model, 2D grafik. Nah, di export ini kita bisa mengekspornya menjadi bentuk 3 dimensi. Misalnya dalam bentuk bentuk 3 dimensi, gambar ada ruangannya begitu. Kemudian ada bentuk 2D grafik, biasanya dia dalam bentuk JPG gitu. Kemudian ada pengaturan print, tampilan print, kemudian ngeprint ya, dan seterusnya. Berikutnya pada menu edit itu ada pilihan undo save file sans info ya, undo gitu kan, undo kembali ke langkah sebelumnya gitu ya. Kemudian redo ya, redo itu maju. Jadi kalau undo itu ke belakang, sedangkan kalau redo itu maju. Kemudian cut itu memotong, copy itu ya mengcopy, kemudian paste itu menempelkan, paste in place itu menempelkan pada tempat, delete, dan seterusnya. Kemudian view itu ada toolbars. Nah, kemudian ada skin tabs, hidden geometry, dan seterusnya. Ini sih. Ya. Dan kamera ada seperti ini. Nah, di sini belum kelihatan ya efek dari
ketika kita mengklik pilihan yang ada di dalam menu ini. Nah, nanti akan kelihatan kalau kita sudah menggambar gitu anak-anak ya. Itu tadi adalah menu yang ada di dalam AutoCAD, di dalam SketchUp. Kemudian di dalam menggambar kita juga perlu melakukan kegiatan pengaturan. Di antaranya pengaturan unit. Di sini anak-anak bisa memilih ya, di pojok kiri bawah ada simbol nih, simbol orang ya, simbol orang. Kalian bisa ngekliknya, kemudian muncul ini model info. Ada animasi ya, bisa diatur classification component ready dimension. Nah, dimension ya diatur, filenya, kemudian ini teksnya, unit. Nah, unit silahkan kalian atur, kalian mau menggunakan unitnya milimeter, sentimeter, meter, dan seterusnya. Ini ya, oh ini dia tersedia cuma meter, sentimeter, milimeter, kaki, dan inci. Saya sarankan kalian menggunakan SI ya, satuan internasional, bisa milimeter, sentimeter, atau meter. Jika kalian mau mengklopkan dengan AutoCAD, di AutoCAD kemarin kalian menggunakan unit milimeter, maka di sini kalian bisa menggunakan milimeter. Ingat, unit yang ada di aplikasi di SketchUp itu harus sama dengan unit yang ada di pikiran gitu. Jadi misalnya kalian mau menggambar garis 1 meter ya, kalau kalian menggunakan unitnya milimeter, maka kamu ngetiknya adalah 1000, karena 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Begitu ya. Kalau sudah diatur sesuai keinginan, tinggal di close ya gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan penggambaran ya. Oh ya, sebelum menggambar, di tampilan ini ya, di warna abu-abu ini itu adalah area gambar. Nah, area gambar di sini masih sama, upayakan tangan kanan kalian memegang mouse ya, tangan kiri kalian mengetuk keyboard. Di mouse itu ada 3 tempat yang bisa kalian mainkan, bisa kalian gunakan untuk membantu aktivitas menggambar. Apa itu? Itu klik kiri, klik kanan, dan scroll tengah. Nah, klik kiri ya, hampir mirip lah ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sedangkan kita lihat sambil dirasakan, scroll tengah, ketika kalian men-scrollnya ke arah depan atau maju, maka dia berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar ya, tampilannya ya, bukan gambarnya. Jadi memperbesar tampilan gambar. Sekali lagi, kalau diputar ke arah depan, dia tampilan gambarannya akan menjadi lebih besar atau zoom in. Sebaliknya, kalau scrollnya ditarik ya, berarti ke belakang, itu artinya adalah zoom out atau memperkecil. Oke. Nah, bagaimana kalau scrollnya itu kita tekan ya, kita tekan. Nah, dia muncul tanda seperti ini ya, ada sumbu vertikal, kemudian ada tanda panah merah, ada tanda panah hijau. Itu artinya adalah orbit, memutar ya, gitu ya, memutar. Jadi kamu klik, dia muncul, kemudian silahkan kalian geser mouse kalian ya, mouse kalian digeser. Kalau digeser ke kanan berarti dia muternya juga ke kanan ya, searah jarum jam. Kalau gesernya ke kiri berarti dia berlawanan arah jarum jam, ke depan, ke atas. Nah, silahkan kalian rasakan. Oke ya. Nah, ini perlu pembiasaan. Tangan kiri di keyboard, tangan kanan di mouse. Klik kiri, klik kanan, dan scroll. Berikutnya pada tampilan
layar ini, di sini ada 3 buah sumbu yang berwarna merah, itu sumbu vertikal, hijau itu Y ya, kemudian merah itu sumbu X, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa gambar 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tebal. Berikutnya, nah di sini ada siapa ini ya, ibu-ibu atau orang ya. Nah, orang ini dia berfungsi ya, salah satu fungsinya adalah sebagai patokan ukuran bahwa nanti gambar kita yang kita buat itu perbandingannya dengan si orang ini seberapa gitu. Misalnya kalian menggambar sebuah ruangan ya, ruangan ukurannya 3 meter kali 3 meter, tingginya 3 meter. Nah, nanti kalau gambar si 3 kali 3 kali 3 meter itu disandingkan dengan orang ini, nah nanti proporsinya akan kelihatan begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar bentuk 3 dimensi dasar dulu. Apa itu? Ada balok ya, balok kubus gitu kan, balok kubus. Kita coba menggambar di sini ya. Kita pilih nih draw ya, draw, ada lines. Nah, line itu ada line sama freehand. Line itu berarti garisnya lurus-lurus, freehand dia bebas. Arch itu lengkungan. Shape, nah di sini ada rectangle, kotak ya. Rotate rectangle berarti nanti kotaknya itu di sudutnya nanti dibuat lengkung. Kemudian circle itu lingkaran, polygon itu segi banyak. Oke, kita bikin rectangle dulu. Oke, klik ya, klik rectangle, atau kalian bisa memilih ini tanda kotak ya. Kemudian gambar pensilnya dipilih nih, diklik kiri, klik kiri ya. Ketika kita tarik, klik kiri kemudian ditarik. Nah, di sini ada sebuah kotak atau segi 4. Nah, kalian bisa melihat ukuran kotak kalian itu ada di pojok kanan bawah SketchUp kalian. Ada tulisan dimension. Nah, di sini misalnya kotaknya segini ya, itu ternyata ukurannya adalah 5880 mm titik koma 10313 mm, berarti 5 meter kira-kira lah ya, 5 meter kali 10 meter. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat kotak atau segi 4 ukuran 3 meter kali 3 meter? Berarti kalian ngetiknya 3000 titik koma 3000 seperti ini. Nah, ini adalah 3 meter kali 3 meter ya. Nih ya, sambil kalian bermain di orbitnya. Ini segi 4 tadi kalau dilihat dari samping itu hanya sebuah garis ya kan? Kemudian kalau dilihat agak serong, dia ukurannya kayak gini. Tapi kalau persis dari atas, nah dia benar-benar persegi gitu ya. Oke, berikutnya untuk membuat kubus dulu ya, kubus 3 meter 3 meter 3 meter, kita menggunakan perintah push and pull. Nah, di sini ini perintah dasarnya adalah ini, push and pull. Caranya adalah kalian cari nih tools ya, tools. Ada nggak di sini push and pull? Nah, di sini ada, di tools ini ada nih push and pull ya, push dorong dan tarik. Shortcutnya apa? P gitu kan, P nih. Nah, simbolnya kayak gini nih, simbolnya kayak gini, ada kotak, ada tanda panah ke atas ya. Kita push ke atas ya, klik objeknya tadi, tarik ke atas. Kita menginginkan berapa tingginya atau ketebalannya, misalnya 3000 atau 3 meter, ketik 3000. Kalau sudah oke nih. Nah, kita berhasil membuat sebuah balok pejal. Pejal itu apa? Pejal itu isi padat gitu. Nah, balok kubus pejal ukuran 3 meter 3 meter kali 3 meter. Nah, kira-kira kalau kalian punya kamar ukuran 3 meter 3 meter itu ya segini dibandingkan dengan orang ini gitu ya. Paham?
Oke, paham. Berikutnya kita akan membuat apa kira-kira ini? Nah, misal di sini kita akan membuat kotakan lagi nih sebelahnya. Tadi 3 meter, 3 meter, gitu kan? Maaf. Ya, ini 3.000. Oke, kemudian kita push nih, misalnya ke atas. Katakanlah 2.500 nih. Nah, jadinya ya kelihatan beda tingginya nih. Oke. Berikutnya kalau kita akan membuat segi 4 yang sama, 3 meter kali 3 meter, tapi tingginya berbeda. 3 meter, 3 meter. Ya, kita naikkan katakanlah hanya 1000. Nah, jadinya seperti ini. Oke, paham? Oke, seperti itu sebagai pengetahuan dasar dalam menggambar SketchUp versi 2016 untuk menggambar bentuk 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.